Rumah sakit Arkadia tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika kota Rantaka terlelap dalam sisa hujan dini hari, bangunan putih itu tetap menyala seperti mercusuar yang kesepian. Lorong-lorongnya panjang dan licin oleh pantulan lampu neon. Bau antiseptik bercampur logam selalu menggantung di udara, seperti ada sesuatu yang berkarat di balik dindingnya. Lantai 3 adalah pusat perawatan intensif. Di sanalah batas antara hidup dan mati seringkali setipis selang infus. Dr. Arsen Wiratma berdiri di depan monitor jantung dengan wajah datar. Ia tipe dokter yang tenang, presisi, dan hampir terlalu rasional. Rambutnya selalu rapi, suaranya stabil, dan tangannya jarang gemetar. Ia percaya dunia berjalan sesuai hukum sebab akibat. Jika ada anomali, berarti ada variabel yang belum ditemukan. Di sisi lain ranjang berdiri sahabatnya, Dr. Bima Satyaka. Tatapannya lebih dalam, lebih gelisah. Ia cerdas, sama kompetennya, tetapi memiliki rasa ingin tahu yang sering membuat Arsen tidak nyaman. Bima tidak hanya ingin menyelamatkan pasien, ia ingin memahami apa yang terjadi setelah semuanya selesai. Pukul 2.16. Monitor pasien lansia bernama Tarmuji mulai melemah. Garis hijau di layar bergetar pelan. Arsen memberi instruksi standar. Siapkan defibrilator. Bima memeriksa pupil pasien. Pukul 2.17. Garis itu memanjang menjadi satu garis lurus. Panjang. Diam. Final. Arsen menghela napas dan menyatakan waktu kematian. Namun Bima tidak langsung bergerak. Ia melihat ke sudut ruangan. Di antara bayangan lemari obat dan tirai putih, berdiri sesuatu. Tinggi, kurus, kepala sedikit miring, seakan memperhatikan mereka. Tubuhnya seperti asap yang lebih pekat dari gelap. Bima berkedip. Sosok itu tidak menghilang. Sen, bisiknya pelan. Arsen tidak menoleh. Ia sedang mencatat waktu kematian. Saat Arsen menutup mata jenazah, sosok itu perlahan memudar, seperti tinta yang terserap air. Ruangan kembali normal. Bima tidak mengatakan apa-apa sampai mereka berada di ruang istirahat. Barusan ada sesuatu di Icu. Arsen mendesah. Kurang tidur. Namun malam itu, rasa tidak nyaman tidak berhenti di sana. Ketika Bima mengecek rekaman CCTV sekadar untuk membuktikan dirinya salah, ia menemukan kejanggalan. Tepat pukul 2.17, tirai Icu bergerak sendiri. Sensor suhu ruangan turun 2 derajat dalam waktu 8 detik. Dan ada distorsi gambar selama 7 detik. Seperti bayangan berdiri di belakang Arsen. Bima memanggil Arsen. Mereka menonton rekaman itu tanpa suara. Bayangan itu tampak lebih jelas ketika diperlambat. Ia tidak memiliki mata. Arsen tidak langsung berbicara. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki penjelasan cepat. Gangguan elektromagnetik, katanya akhirnya, tetapi suaranya tidak seyakinkan biasanya. Rasa penasaran tumbuh seperti jamur di ruang lembab. Mereka mulai menelusuri data kematian di lantai 3 selama 5 tahun terakhir. Hasilnya membuat bulu kuduk meremang. Sebagian besar kematian mendadak terjadi pukul 2.17 dini hari. Bukan pukul 2.16. Bukan pukul 2.18. Tepat pukul 2.17. Angka yang terlalu presisi untuk kebetulan. Sejak malam itu, Arkadia terasa berbeda. Perawat bernama Lintang melaporkan mendengar langkah kaki di lorong kosong setiap pukul 2.17. Petugas kebersihan mengaku pintu ruang jenazah terbuka sendiri. Alarm monitor berbunyi tanpa sebab yang jelas. Arsen mencoba tetap rasional. Namun pada malam ketiga setelah kejadian pertama, ia sendiri mengalaminya. Ia sedang memeriksa data laboratorium ketika lampu di ruangannya berkedip. Jam digital di dinding berubah sendiri. Pukul 2.16. Pukul 2.17. Lampu mati total selama 3 detik. Dalam kegelapan itu,
Ia mendengar suara napas, bukan miliknya. Saat lampu menyala kembali, ia sendirian. Namun suhu ruangan turun drastis. Dan di layar komputernya, file rekaman Icu terbuka sendiri. Frame berhenti tepat pada siluet tanpa mata. Sejak itu, mimpi mulai datang. Arsen berdiri di lorong panjang tanpa pintu. Dindingnya basah seperti ruang bawah tanah tua. Di ujung lorong berdiri sosok tinggi yang sama. Jam besar di atas kepalanya menunjukkan pukul 2.17. Sosok itu tidak bergerak. Namun suara berbisik terdengar di sekelilingnya. Buktikan aku. Arsen terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, ia mendapati Bima sudah berada di laboratorium kecil yang jarang digunakan. Di meja terpasang sensor EEG tambahan, kamera inframerah, dan alat pengukur fluktuasi suhu. Kita perlu menguji momen transisi, kata Bima tanpa basa-basi. Kita dokter, jawab Arsen, bukan pemburu hantu. Bima tersenyum tipis. Kalau fenomena ini nyata, berarti ada sesuatu yang belum dijelaskan. Dan kalau ada yang belum dijelaskan, itu wilayah kita. Konflik kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Eksperimen pertama mereka sederhana. Mereka memasang alat tambahan pada pasien kritis, tanpa mengganggu prosedur medis. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Namun pada eksperimen kedua, seorang pasien wanita meninggal pukul 2.17. EEG yang seharusnya datar justru menunjukkan lonjakan aktivitas selama 5 detik setelah jantung berhenti. Suhu ruangan turun lagi, dan kamera menangkap siluet berdiri tepat di belakang Arsen. Kali ini, lebih jelas. Kepala miring, tubuh tinggi, tanpa mata. Arsen menatap layar lama sekali. Ia tidak berkata apa-apa. Namun sejak saat itu, ia berhenti menyebutnya gangguan elektromagnetik. Lorong Icu semakin sering terasa dingin. Jam dinding beberapa kali berhenti di pukul 2.17 sebelum kembali berjalan. Bayangan di sudut mata menjadi lebih sering terlihat. Dan jauh di dalam dirinya, Arsen mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Bukan sekadar rasa takut, melainkan rasa diawasi. Sesuatu sedang menunggu. Dan mungkin, sesuatu itu senang karena akhirnya diperhatikan. Bab ini belum menutup rahasia apapun. Ia baru membuka celah kecil. Dan di balik celah itu, kegelapan mulai mengintip balik. Lantai 3 Arkadia resmi diperbaiki menurut pengumuman manajemen. Alasan yang tertulis adalah gangguan listrik berulang. Alasan yang tidak tertulis adalah ketakutan. Beberapa perawat meminta dipindahkan. 2 orang mengundurkan diri. Mereka mengaku sering melihat bayangan berdiri di ujung lorong Icu setiap dini hari. Manajemen menganggap itu kelelahan kerja. Namun Arsen dan Bima tahu, pola itu terlalu konsisten untuk disebut sugesti massal. Semakin banyak data yang mereka kumpulkan, semakin jelas satu kesimpulan mengerikan. Setiap kali mereka memasang alat pemantau tambahan dan mencoba mengamati momen kematian, aktivitas anomali meningkat. Seolah-olah sesuatu merespons perhatian. Bima justru semakin bersemangat. Ia mengembangkan sistem baru yang ia sebut Transitional Capture Array, rangkaian alat EEG beresolusi tinggi, sensor gelombang elektromagnetik, perekam suhu mikro, serta kamera spektrum luas yang mampu membaca perubahan cahaya yang tak terlihat mata manusia. Kita tidak memanggil apapun, katanya suatu malam di laboratorium kecil mereka. Kita hanya mencatat. Arsen menatap layar grafik yang memperlihatkan lonjakan aneh pada 3 kematian terakhir. Kalau hanya mencatat, kenapa frekuensinya meningkat? Bima terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, karena mungkin ia tahu sedang diperhatikan. Kalimat itu menggantung lebih lama dari seharusnya. Subjek berikutnya datang tanpa mereka rencanakan. Seorang pemuda bernama Rendra, korban kecelakaan lalu lintas, dirawat dalam kondisi cedera otak berat. Prognosisnya buruk.
Keluarganya sudah diberi penjelasan kemungkinan terburuk. Arsen terlihat gelisah ketika Bima mulai memasang sensor tambahan di sela prosedur standar. "Kita tidak mengubah apapun," kata Bima cepat, membaca keraguan sahabatnya. "Kita hanya merekam." Arsen akhirnya mengangguk, meski dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang bukan sekadar rasa bersalah. Pukul 2.10 dini hari, kondisi Rendra mulai memburuk. Pukul 2.15, tekanan darahnya turun drastis. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Pukul 2.16, lampu berkedip 1 kali. Arsen merasakan tengkuknya meremang. Pukul 2.17, listrik padam. Total. Dalam 11 detik kegelapan itu, Arsen mendengar sesuatu yang tidak berasal dari mesin. Suara seperti tarikan napas panjang di dekat telinganya. Ketika listrik kembali menyala, alarm monitor meraung. Rendra dinyatakan henti jantung. Namun itu bukan bagian paling mengerikan. Tubuh Rendra sempat terangkat sekitar 2 cm dari ranjang sebelum jatuh kembali. Arsen yakin. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bima tidak terlihat terkejut. Ia menatap layar dengan napas memburu. EEG menunjukkan ledakan aktivitas liar selama 8 detik setelah garis jantung mendatar. 8 detik. Lebih lama dari sebelumnya. Kamera spektrum luas menangkap siluet tinggi berdiri tepat di sisi ranjang. Kini lebih jelas. Tubuhnya seperti asap padat. Dan wajahnya kosong. Tanpa mata. Tanpa lubang. Hanya permukaan gelap seperti kain hitam yang direntangkan. Arsen mundur 1 langkah. "Ini bukan observasi," katanya lirih. "Ini interaksi." Bima tersenyum samar, tapi matanya tidak berkedip. "Kita hampir sampai." Sejak malam itu, pola berubah drastis. Aktivitas anomali tidak lagi hanya terjadi saat kematian. Pukul 2.17 menjadi jam gangguan rutin. Monitor menyala sendiri. Data rekaman terhapus lalu muncul kembali. Jam digital beberapa kali kembali ke pukul 2.17 meski sudah lewat 1 jam. Dan yang lebih mengganggu, pasien yang stabil tiba-tiba mengalami komplikasi tanpa sebab medis jelas. Arsen mulai menghitung. Dalam 2 minggu eksperimen, angka kematian di lantai 3 meningkat 27%. Itu bukan fluktuasi normal. Ia memanggil Bima ke ruang arsip. "Kita harus berhenti." Bima tidak langsung menjawab. Ia membuka laptopnya dan memperlihatkan grafik overlay antara aktivitas alat mereka dan peningkatan anomali. "Lihat ini," katanya pelan. "Semakin kuat perekaman kita, semakin jelas responsnya." "Respons?" Suara Arsen meninggi. "Kau mendengarkan dirimu sendiri?" Bima menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ada keyakinan fanatik di sana. "Kita tidak memanggilnya. Ia sudah ada di sini. Kita hanya memberinya medium." Arsen terdiam. Kalimat itu terlalu masuk akal untuk diabaikan. Malam berikutnya, Arsen mengalami sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berdiri sendirian di lorong ICU, memeriksa papan jadwal. Jam menunjukkan pukul 2.16. Udara menjadi berat, seperti tekanan sebelum badai. Lampu di ujung lorong berkedip. Pukul 2.17. Siluet itu berdiri tepat di hadapannya, sekitar 5 meter jauhnya. Tidak melalui kamera. Tidak melalui layar. Langsung. Tinggi. Tanpa mata. Dan kali ini, kepalanya tidak miring. Ia tegak. Menghadap Arsen. Arsen tidak bisa bergerak. Sosok itu melangkah 1 kali. Lantai tidak berbunyi. Namun jarak mereka berkurang. Lalu terdengar bisikan. "Kalian membuka." Suara itu tidak berasal dari 1 titik. Ia datang dari segala arah sekaligus. Arsen menutup mata. Ketika ia membukanya kembali, lorong kosong.
Namun suhu digital di dinding menunjukkan 17 derajat Celcius, turun 5 derajat dari normal. Keesokan paginya, Arsen menemukan jurnal pribadi Bima di laci laboratorium. Ia tidak bermaksud membacanya. Namun halaman terakhir terbuka sendiri. Tertulis dengan tulisan tangan tergesa. Hipotesis final, entitas membutuhkan medium biologis untuk memperkuat manifestasi. Aktivitas meningkat saat energi transisi direkam. Jika medium aktif diberikan secara sadar, interaksi penuh mungkin terjadi. Arsen membaca ulang kalimat itu. Medium biologis aktif. Ia menutup jurnal dengan tangan gemetar. Ketika Bima masuk ruangan, Arsen langsung menatapnya. Kau mau jadi mediumnya? Bima tidak menyangkal. Kalau memang ada sesuatu di balik batas itu, katanya pelan, aku ingin melihatnya langsung. Itu bunuh diri. Atau revolusi ilmiah. Arsen merasakan sesuatu yang lebih dingin dari rasa takut. Ia menyadari satu hal mengerikan. Mungkin eksperimen mereka tidak sekadar memanggil. Mungkin sejak awal, sesuatu memang menunggu seseorang cukup nekat untuk membuka pintu dari dalam. Dan Bima bersedia menjadi kuncinya. Jam terus berdetak. Pukul 2.17 akan datang lagi. Dan kali ini, mungkin bukan pasien yang akan berbaring di ranjang ICU. Sejak percakapan di ruang laboratorium itu, Arsen tidak lagi tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat lorong panjang tanpa ujung. Dindingnya lembab, seperti ruang bawah tanah yang tak pernah terkena matahari. Di atas lorong itu tergantung jam besar tanpa jarum detik. Jarum menitnya berhenti di angka pukul 2.17. Dan di ujung lorong, seseorang berdiri menunggu. Namun kini sosok itu tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri bayangan lain, lebih kecil, lebih samar, yang perlahan mulai menyerupai Bima. Lantai 3 ditutup total malam itu. Hanya Arsen dan Bima yang memiliki akses. Generator cadangan sudah disiapkan. Sistem pemantauan terpasang sempurna, EEG resolusi tinggi, EKG, sensor suhu mikro, kamera spektrum luas, perekam gelombang elektromagnetik. Semua aktif. Semua siap. Dan untuk pertama kalinya, subjek eksperimen bukan pasien, melainkan Bima sendiri. Aku sudah menghitung dosisnya, katanya tenang sambil memeriksa suntikan di tangannya. Obat ini akan menghentikan jantungku selama kurang lebih 2 menit. Kau punya waktu untuk memantau dan melakukan resusitasi. Arsen berdiri membeku. Kita tidak tahu apa yang akan masuk kalau kau membuka pintu, katanya lirih. Bima tersenyum tipis. Mungkin tidak ada apa-apa. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Jam menunjukkan pukul 2.14. Bima berbaring di ranjang ICU yang biasanya diisi pasien-pasien kritis. Sensor menempel di kepalanya. Kabel menjuntai dari dadanya. Mesin berbunyi ritmis. Arsen berdiri di sisi ranjang, merasa seperti Algojo yang memegang stopwatch. Pukul 2.15. Bima menyuntikkan obat itu sendiri. Pukul 2.16. Detak jantungnya melambat. Bip, bip, bip. Udara di ruangan berubah. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Pukul 2.17. Garis EKG mendatar. Panjang. Diam. Namun EEG, tidak. EEG meledak dengan aktivitas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Gelombang liar, berlapis-lapis, seperti badai listrik dalam tengkorak. Lampu berkedip. Generator cadangan menyala otomatis. Sensor suhu turun drastis, hingga 15 derajat Celcius. Dan kamera menangkap sesuatu yang membuat darah Arsen membeku. Sosok itu muncul tepat di samping ranjang. Kini jelas sepenuhnya. Tubuhnya tinggi dan memanjang tidak wajar. Permukaannya seperti asap yang dipadatkan. Wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa celah,
Hanya hamparan gelap seperti kain hitam yang menyerap cahaya. Namun kali ini ia tidak hanya berdiri. Ia menunduk, menyentuh dada Bima. Arsen ingin bergerak, ingin menarik tangan itu. Namun tubuhnya seperti terikat. EEG menunjukkan lonjakan ekstrim. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan. Grafik muncul dua pola berbeda dalam satu garis. Seperti dua kesadaran tumpang tindih. Detik terasa lambat. Kemudian, EKG berbunyi kembali. Bip, bip. Detak jantung muncul. Tidak stabil, namun hidup. Bima menarik napas panjang dan tiba-tiba duduk tegak. Gerakannya kaku, tidak alami. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Ia menoleh perlahan ke arah Arsen. Senyumnya terlalu lebar. "Terima kasih." Suaranya terdengar lebih berat, seperti dua suara berbicara dalam satu tenggorokan. "Kalian memberi jalan." Arsen mundur satu langkah. "Bim." Kepala Bima miring, persis seperti sosok itu dulu. Monitor menunjukkan sesuatu yang mustahil. Dua ritme jantung dalam satu tubuh. Dua gelombang EEG yang berbeda namun saling bertumpuk. Tubuh Bima bergerak turun dari ranjang. Kakinya menyentuh lantai dengan gerakan yang terasa, dipelajari ulang. Lampu di ruangan pecah satu persatu. Kaca retak. Alarm berbunyi liar. Sosok tanpa mata kini berdiri di belakang Arsen. Namun tidak lagi setinggi sebelumnya. Sebagian darinya seperti hilang. Seperti telah berpindah. Bisikan terdengar lagi. "Kami tidak bisa melintas tanpa wadah." Arsen akhirnya berhasil bergerak. Ia meraih defibrilator dan menekan tombol kejut ke dada Bima. Sengatan listrik membuat tubuh itu terpental. Namun yang keluar dari mulut Bima bukan teriakan, melainkan tawa rendah. "Kalian memanggil." Suara itu bergetar. "Kami menjawab." Monitor mulai menampilkan data kacau. File rekaman terhapus sendiri. Kamera bergetar. Arsen menyadari satu kebenaran yang menghantamnya lebih keras dari rasa takut. Mereka tidak pernah meneliti fenomena. Mereka memperkuatnya. Setiap sensor, setiap rekaman, setiap perhatian adalah undangan. Dan kini pintu sudah terbuka lebar. Tubuh Bima bergerak mendekat. Sendinya berbunyi seperti engsel karat. Arsen mundur hingga punggungnya membentur dinding. "Keluar dari tubuhnya," teriaknya. Sosok dalam tubuh itu berhenti. Lalu tersenyum lagi. Tubuh ini tidak sendiri lagi. Monitor tiba-tiba menunjukkan penurunan drastis pada jantung Arsen sendiri. Ia terengah. Dadanya nyeri. Jam digital di dinding kembali berkedip. Pukul 2.17. Tetap tidak bergerak. Suhu ruangan turun ke 12 derajat Celcius. Arsen merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Dingin. Sangat dingin. Ia menoleh perlahan. Sosok tanpa mata berdiri tepat di belakangnya. Atau sisa dari apa yang belum sepenuhnya masuk ke tubuh Bima. "Kalian ingin bukti?" Bisikan itu kini terdengar lembut. Hampir seperti rasa iba. "Ini bukti." Arsen jatuh berlutut. Jantungnya berdetak tak teratur. Di hadapannya, tubuh Bima berdiri tegak, kepala miring, tersenyum dengan wajah yang bukan sepenuhnya miliknya. "Terima kasih, Arsen." Suara itu berlapis. "Kau membuka pintu dari dalam." Lampu terakhir di ruangan meledak. Gelap total. Pagi harinya, staf rumah sakit menemukan dua jasad di ruang ICU lantai 3. Dr. Arsen Wiratma dan Dr. Bima Satyaka dinyatakan meninggal karena henti jantung bersamaan. Waktu kematian tercatat. Pukul 2.17 dini hari. Manajemen menutup kasus itu sebagai tragedi medis dan gangguan listrik fatal. Rekaman CCTV dilaporkan rusak. Namun satu file berhasil dipulihkan oleh teknisi sebelum dihapus permanen. Dalam rekaman itu, setelah kedua tubuh terbaring tak bergerak,
Kamera menangkap sudut ruangan selama beberapa detik. Ada dua bayangan berdiri di sana. Satu tinggi dan tanpa mata. Yang satunya lebih kecil. Dan kini, memiliki mata. Sejak malam itu, lantai 3 Arkadia tidak pernah dibuka kembali. Namun beberapa penjaga malam bersumpah, setiap pukul 2.17, lampu di lorong Icu menyala sendiri. Dan di ujung lorong, dua sosok berdiri diam. Menunggu. Karena beberapa pintu, sekali dibuka oleh rasa ingin tahu manusia, tidak pernah benar-benar tertutup.